Oke, jadi hari ini bakal tutorial bab 8. Nah, ini yang matriks itu kan. Jadi sebenarnya buat di inti dari bab 8 tuh buat nyari estimasi dari kesalahan linier kalau di Yud kan gitu. Estimasi kesalahan liniernya berapa, terus biar ini tuh masuk toleransi atau enggak gitu. Nah, buat nyari kesalahan linier kan kita butuh dxdy kan, butuh sigma dxdy. Kalau di poligon tertutup harusnya kan dxdy nya 0, tapi pasti nggak 0. Terus habis itu dicari fl nya, ketemu kl nya, kesalahan linier. Nah, kalau buat cari estimasinya, yang diperluin itu yang pasti azimut, estimasi kesalahan azimut, estimasi kesalahan jarak, estimasi kesalahan dxdy. Nah, kalau udah dapat itu semua, nanti tinggal dicarikan pakai matriks. Nah, sebelumnya di sini kan ada rumus awalnya, di sini ada lat sama dep. Ini ibaratnya lat itu dx, terus depaturnya itu dy, di sini dcos. Nah, kemudian kalau diturunkan ke azimut dan ke jarak, didapatin persamaan ini. Nah, ini gunanya ini buat mencari sigma dxdy-nya, buat nyari fl-nya, buat nyari kl-nya gitu. Tapi ini kalau ini kan pakai metodenya matriks. Kemarin kita diot kan pakai Boudier itu. Dan kalau yang ini dia memperhitungkan estimasi jarak sama estimasi kesalahan jarak sama kesalahan azimutnya kan. Rumusnya ini jadi yang ini itu matriks yang ini dari ini kan persamaan ini, terus dikali dengan matriks kesalahan jarak sama sudutnya, terus dikaliin transposnya dari matriks ini, sehingga didapatnya estimasi kuadrat dari input atau estimasi sigma dx sama estimasi sigma dy dan juga estimasi kl. Nah, terus kalau di contoh ini, misalnya ini kan satu garis gitu, mau dicari kl sama apa? Ya, kl-nya kan, sama sigma dx sama dy. Sebentar ya. Nah, jadi ada dua cara buat nyari matriks ini. Kalau mau nggak ribet, pakai matriks kalkulator.
Websitenya ada di sini, matrixcorp.org. Nah, cuman kalau mau manual, kalau mau cara lama itu pakai caranya Bu Dwi, yang udah diajarin Bu Dwi. Kita langsung coba yang ke matrix biasa dulu ya, pakai cara lama. Jadi pertama kita input biasa ya, matrix ya kan. Ini misalkan matrix pertama ini A 9167 402 sekian sekian, B nya ini. Nah, ini apa sih? Nah, ini tuh raw detik. Raw detik kan kalau Bu Hana kan bilangnya 180 per pi kali 3600. Hasilnya kan yang ini kan 20268 sekian. Nah, terus tinggal dibagi, dikuadratin. Terus 0,004 ini hasil dari estimasi jarak dikuadratin. Kemudian kita cari ini seperti biasa, dikali biasa, ini juga kali biasa, sehingga dapatnya sekian kan. Terus buat nyari D nya juga, oh ya BTW ini pakai buku buku yang edisi ke-6. Terus ini juga habis kita dapat ini, tinggal dikalikan dengan matriks yang satu lagi, matriks D ini. Dan di matriks C-nya samaan, kali dapatnya sekian. Kemudian kalau di Excel dapatnya tuh sekitar 1 komaan kan. Ini kalau di apa, buletin ini sama aja. Ini kan 6, ini juga 6 kali 6. Nah, gitu caranya. Terus kalau mau cara cepatnya, dia pakai matrix kalkulator ini, tinggal dimasukin di kulkas. Dia juga. Terus dikali, di copy, masukin sini. Terus tinggal kan masih kurang lengkap, tinggal dikasih sama dengan. Jadi harus dihapus terus dikasih sama dengan. Nah, ini kurang dihapus. Nah, sama kan hasilnya. Terus tinggal dikalikan dengan D, jadi copy. Ini masukin ke A, terus ini tinggal di copy, terus di A kali B, terus tanda sama dengan di copy, masukin sini, tinggal di sama dengan, ini juga tinggal di sama dengan ini. Nah, hasilnya kan samaan gitu. Terus lanjut lagi, langsung ke soal. Nah, ini ada dua tipe kan, ada poligon tertutup sama poligon terbuka. Bedanya adalah kalau poligon tertutup kan buat nyari dx-nya tinggal di buat nyari sigma dx-nya tinggal di itu kan, cari dx terus dijumlahin. Nah, kalau di
poligon terikat dua koordinat, dia kan harus yang di D ini apakah dia sama dengan yang koordinat 2, baru di hasil koordinat diket yang di koordinat 2 ini, di BM2 ini dikurangin sama hasil dari yang BM1 ke D ini kan. Nah, hasilnya dapatlah itu yang dx dy nya, sigma dx dy nya. Nah, ini juga sama buat kalau nyari di ininya. Oke, langsung ke contoh soal yang poligon tertutup dulu. Soalnya udah diketahui, disuruh cari estimasi kesalahan penutup ketika derajat percayanya 95%. Dan dari pendapat apakah ukuran tersebut mengandung blunder. Buat pertamanya kita kan tulis dulu ya diket-diketnya ini. Misal sini deh. Ayat A ke B on. Itu estimasi. Terus ini tinggal di E A B sama S ya 3,5. Nah, mungkin aku langsung skip aja buat cara-caranya. Mungkin langsung lanjut aja biar cepat waktu. Jadi yang pertama dicari adalah sudut ukurannya ini masuk toleransi atau enggak gitu ya. Kan dengan poligon tertutup, terus sudutnya sudut dalam, berarti kan buat mau cari harus poligonnya tuh sudutnya tuh harus berapa, kan berarti kalau di iot kan 180 dikali n min 2 kan. Nah kan dia sudut dalam, kalau sudut luar kan n plus 2, berarti n nya kan ada 5, 5 kurang 2 harusnya kan 540. Nah ini kalau di ini kan 19 detik bedanya kan, sehingga eh, kesalahan sudutnya kan 19 detik itu kan seharusnya. Nah buat nyari estimasinya kan yang kalau di buat nyari
eh, estimasi kesalahan dari suatu zona estimasi. Kayak ini nih contohnya kayak 35, 31, 36, 31, 39 ini buat cari di rata-ratanya kan bukan di jumlah terus dibagi 5, tapi kan kalau di sini kan di masing-masing dikuadratin terus diakarkan, ditambah terus diakar. Nah, sehingga buat dapat estimasinya oh ya terus di sini diketahuinya eh ini kenapa derajat kebebasannya 3? Karena seharusnya tuh di sini dia dihitungnya itu kan 4 kali. Pertama kan di backside, foresight, terus backside lagi, foresight lagi. Kayak ini loh, 1, 2, 3. Kayak nih ya, kan misalnya kita mau cari di B. Kan misalnya backside ya kan di C, foresight-nya di A. Itu buat B, 1. Terus misal kita mau cari di A, backside-nya B, foresight-nya A, 2. Terus misal mau cari di C, backside-nya 1, backside-nya D, foresight-nya B, 3. Terus satu lagi, di B itu kan, di B-nya tersendiri kan dari yang biasa luar biasa itu kan, yang pertama kan biasa di C ke B, C ke A, terus luar biasa di B ke C, C ke A. Jadi pertama kan dari sudut di B-nya itu kan ada luar biasa sama biasa itu udah 2. Terus dari A-nya dari misal dia mau cari sudut di A, ngambil lagi di B. Terus misal ngambil sudut C, ngambil lagi di A gitu. Ini 4 kali. Terus buat cari derajat bebasnya kan tinggal dikurangin 1. 4 min 1 kan 3. Dapatnya 38183 ini. Terus buat nyari dia udah dalam derajat 95%-nya ini tinggal 3183 ini dikali si akar dari ini semua kan. Didapatnya 24,6. Nah, 19 derajat ini kan dia lebih kecil dari 246. Berarti dia ini kayak nilai maksimalnya tuh 24,6 kan. Berarti dia masuk toleransi. Nah, terus selanjutnya kalau udah masuk toleransi sudut ukurannya tinggal mencari azimut. Nah, semisal azimut awalnya nggak diketahui, berarti azimut awalnya 0,0 kan. Nah, terus setelah 0,0 karena estimasi kesalahan azimutnya juga nggak diketahui berarti 0,0 juga. Terus tinggal dicari azimut selanjutnya. Kan rumusnya kan 180 ditambah oh enggak. Jadi kayak pakai di logika gitu. Misal yang sudut pertama di A ini kan. Buat nyari di A ini misalkan eh, awalnya 0,0. Berarti 0,0 kan di A ke B.
eh Jadi ini kayak gambarnya tuh diputer ke kanan gitu loh, biar A ke B-nya tuh 0 derajat gitu loh. Nah, setelah A ke B-nya 0 derajat, pokoknya diputer A ke B-nya sehingga jadi 0 derajat. Habis itu, eh kan dari A ke B kan sudut ukuran di A kan 110, 24 ini kan. Berarti 180 ditambah hmm, berarti kalau mau salah salah. Jadi A ke B-nya kan tetap 0,0. Itu kayak A ke B-nya 0 derajat itu kayak diputarkan. Terus kalau B ke C berarti eh berarti sudut dari di B ini tinggal ditambah 180 dikurangin sudut ukuran. Hasilnya 267 ini. Tinggal 87 ditambah 180 itu. Berarti 267 kan. Dan seterusnya pokoknya sebisa mungkin digambar. Ntar ya, kayaknya ada di aku. Contoh soalnya. Ah, nih. Kan ini dia apa ya? Kalau di yang di mana? Di per ini dia nggak kayak rumusnya Pak Basit kurang masuk gitu. Jadi kayak harus di apa namanya? Di dihitung manual gitu, nggak bisa langsung di itu. Nah, setelah ini udah ketemu azimutnya semua dan kalau dicek dia balik dan cuman kurang berapa detik berarti dia udah masuk toleransi apa udah bisa lah gitu. Terus selanjutnya kita tinggal bikin eh teksnya. Jadi ada sebelum mencari latitude sama departurnya apa kesan linearnya itu pertama kita butuh yang namanya matriks A atau diibaratkan matriks A gitu bebas namanya apa aja. Matriks A itu sama kayak buat nyari ini yang kayak di contoh awal ini. Nah, selanjutnya eh kan kalau yang di contoh ini kan cuman satu garis gitu kan, cuman satu jarak dari kayak A ke B. Nah, berarti kalau mau cari simulat depth ini, dia harus gabungin dari semua matriks-matriks yang satu jarak itu. Atau kalau di mau langsung, dia tinggal eh pertama cari A-nya, terus dikalikan dengan ya pokoknya mirip yang ini loh. Ini ibaratnya A, terus yang ini tuh ibaratnya sigma. Sigma tapi dari kayak semua semua jarak yang A matriks A-nya juga gitu.
Ini dikalikan dengan matriks C itu transposnya dari A. Salah. Dikalikan dengan matriks D yang transposnya dari A. Terus habis itu tinggal didapat matriks E atau sigma lab tab-nya. Mungkin aku tutorialin yang langsung contohku aja yang udah aku kerjain. Nah, ini kan pertama dibikinkan matriks A gitu ya. Azimut AB. Eh, Terus ini azimut BC. Pokoknya kayak dibikin diagonal. Terus yang sigmanya juga itu sama diagonal. Kayak empat empat ini, empat kotak ini, empat titik ini itu kayak satu garis. Makanya kalau digabungin jadi banyak. Terus kalau misalnya semua udah didapetin tinggal dikalikan. Kalikannya dengan pakai ini matriks kalkulator ini biar cepat. Kalau mau lamanya ya bisa, cuman takutnya salah jalan. Atau ya kalau mau aman juga pakai manual sih. Tapi kalau mau cepat pakai ini matriks kalkulator. Mungkin aku nyontoin satu aja kali ya. eh jadi mana ya tadi? Misalkan yang ini, cara aku ada Excelnya cuman buat peritan doang. Nah, pertama itu kan kayak nginput ini kan. Kita cari matriks A kali dengan matriks sigma. Langsung aja kayak ditulis satu-satu gitu. Aku ini kayak udah nulis. Aduh, mana ya? Oke, aku langsung nulis di itu deh. Nah, udah langsung aja. Berarti 0,803,092 terus di spasi minus 126 koma koma 1603,900 nolnya 4 kali 6 kali. Terus juga di sini 0,595855 di spasi 170,038,6 terus nolnya 2 kali 0,8137,6 175,80485 terus nolnya berarti
4 kali. Terus 00 minus 0,5 81192 246,156 159 0000. Terus nolnya 4 kali. Aduh, capek. Nolnya 4 kali, terus langsung minus 0,6 89 479 184,3213 00 minus 0,7293058 minus 175,45864 00. Terakhir nolnya 6 kali, minus 0,7545 0,6562 minus 169,692937 minus 195,1100293. Ya, nanti aku juga kirim deh PDF-nya. Matriks selanjutnya, matriks sigmanya 0,000256 00000 harusnya berapa sih? 00 ya. Tuh 2 3 4 6 8 ya. 000 min 00 harusnya tuh 3 2 3 4 5 6 7 8. Ini kelebihan. 2 3 4 5 6 7 8.
1, 2, 3, 4, 2,56 P4, 4 berarti 2, 3, terus satu lagi 5, 2, 5, 4, 9, 1, 8, 3, E-10, E0, 0,0056, berapa? Tuh, 2, 3, 4, 4,3385 min langsung dikali. Oh ya, sebentar. Ini aku kurang nambahin yang A transposnya ini ya. A transposnya itu ya lah, dikali dulu deh. Kali di copy masukin Excel. Dengan sama dengan aduh ya Allah, sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan juga sama dengan. Nah, ini kan baru yang A kali sigma. Terus buat cari A transposnya tinggal ketik sini di transpos, terus dimasukin ke G, terus yang ininya tinggal dikopasin ke sini, terus tinggal dikali A kali B, terus di copy masukin sini, tinggal disamain. Udah mulai dapat.
Nah, selanjutnya tinggal kita samain yang di PDF. Number yang scientific. Nah, kita cek 165, 1,23, 909, 196, minus 131, minus 131, 106, 130, 121, 121, 144, 158. Wow, ini beda nih. 112, 112, 127. Mungkin ada yang salah. Saya coba cari. Aku soalnya biar ada yang manual. Oh, yang kemarin gak aku save ternyata. Ya, iya kemarin gak aku save. Ya, maaf, maaf. Hmm, kemungkinan sih kalau aku cek manual, yang aku hitung manual tuh hasilnya tuh ini. Nggak tahu kenapa bisa beda. Kayaknya tuh salah di sininya. Dari D ke A kuadrat. D ke A kuadrat tuh mana sih yang jarak? D ke A tuh 0,016. Harusnya CD dengan DA sama. Nah, tapi di sini beda. Oh ya, mungkin di situ salah. Ya mungkin nanti kalau misalnya mau cari yang benarnya harus benar-benar teliti di perhitungannya biar nggak ada yang salah. Terus buat ininya habis nemu matriks ini meski dikaliin lagi dengan matriks A, yaitu matriks A yang baru itu Jacobian dari sigma lat per linear closure dikali sigma depth per linear closure. Ini kayak lat depth ini udah satu paket, itu berarti titik-titik sampai matriks sigma lat depth ini. Jadi semisal di sini ada 8, berarti ininya juga harus 8. Terus A ini dikalikan sigma lab depth, langsung habis itu dikalikan dengan transposnya dari A. Nih. Harusnya aku tulis. Sama juga ntar kalau di sini matriksnya tinggal di kayak misalnya spasi ya, kan matriksnya 1 kali 8 berarti langsung spasi-spasi aja nggak usah di enter, terus tinggal dicari-cari aja. Nah, karena di sini yang 8.10 kalau di buku edisi 4 ini
Dia tiketnya itu satu sudut dicarinya dua kali, satu direct satunya reverse. Berarti R-nya repetisinya dua dikurangin satu, ini satu. Terus berarti nilai T-nya 12,705 dikali dengan ini. Kenapa diakarin? Karena itu kan yang sigma LC-nya itu kan ibaratnya kalau di angular kan eh, kayak gabungan dari beberapa error kan. Nah, dari gabungan beberapa errornya kalau di sigma LC ini dia udah hasilnya ini eh apa matriks satu kali satu ini kan, maka langsung bisa diakarin sehingga nilai T dikali dengan matriks sigma LC dia dapat sekian 0,21 sekian. Nah, sedangkan di LC-nya ini eh kita tuh dapatnya, nah karena mungkin di edisi keempatnya masih ada salahnya, jadi harus itu LC-nya tuh 0,0 berapa itu. Nah, kalau di sini LC actualnya itu dari dekat gimana sih? Nah, LC aktualnya di buku itu 0,086. Sedangkan estimasinya atau maksimalnya 0,15. Dia kayak lebih kecil dong. Yang actualnya berarti dia masuk ke ke estimasinya. Nah, kalau yang ini bedanya cuma di LC. LC actualnya buat nyarinya. Kayak kalau ini yang dekat di WM kedua dikurangin nyari A, B, C, D ini. Nah, tapi ini sama aja buat nyari matriks sigma, matriks A itu sama. Tapi bedanya cuma di situ doang. Oke, begitu. Nah, ini sebenarnya ada di Excel ya. Ada MULT di Excel. MULT. Oh iya ada. Oh. Kalau sebenarnya ada ini di software nanti bisa kalian baca deh. Itu kayak tutorial Dashboard. Kalau ada pertanyaan
tanya aja ke aku. Makasih.